Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-An'am ayat 11. Kita memasuki bagian kedua dari surat Al-An'am yang menceritakan mengenai betapa Allah mengangkat derajat manusia di atas makhluk Allah yang lain. Ini kita bisa dapati dari firman Allah yang menceritakan mengenai ketika manusia diciptakan, Allah meminta makhluk-makhluk yang ada di langit waktu itu, malaikat, iblis, untuk bersujud kepada manusia. Di waktu itu bersujud kepada makhluk masih diizinkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di bagian kedua ini kita akan belajar bahwa sikap sombong, arogan, merasa dirinya lebih adalah hal yang sangat berbahaya sekali buat makhluk-makhluk Allah. Seperti yang diceritakan mengenai iblis yang merasa dirinya lebih daripada manusia karena dia diciptakan oleh api, manusia diciptakan dari air, dari tanah. Jadi hal itulah yang membuat terkuak apa isi hati iblis, yang menjadikan mereka adalah musuh abadi daripada manusia. Baik teman-teman, kita bahas satu demi satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di sini diawali dengan wa laqad, jadi menunjukkan bahwa ayat ini merupakan sambungan dari ayat-ayat sebelumnya yang membahas mengenai Allah meminta umat manusia untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada manusia dari Allah, dan janganlah mengikuti dia sebagai pemimpin. Di ayat 3 itu kemudian di sini kalau diartikan, Allah mengatakan dengan suatu penekanan, laqad adalah sungguh. Dan sungguh, benar-benar nih cerita ini, kami telah menciptakan kalian. Jadi nggak ada yang menciptakan kalian selain daripada Allah. Tidak ada keraguan di situ. Kami yang menciptakan kalian. Tsumma sawarnakum, kemudian kami bentuk tubuh kalian. Jadi dulunya manusia pertama, Adam, dibuat dari kumpulan tanah dan kemudian menjadi tanah yang keras dan dibentuk tubuhnya sehingga menjadi cantik, ganteng, seperti yang kita tahu. Adam adalah manusia yang ganteng karena dibuat oleh tangan Allah. Tsumma qulna lil malaikati isjudu, kemudian tidak berhenti di situ. Allah mengatakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada siapa? Di Adam, kepada Adam, kepada manusia yang baru saja diciptakan, yang menunjukkan bahwa level dan derajat daripada makhluk yang baru dibuat ini ditinggikan oleh Allah, diutamakan oleh Allah. Allah sebagai pemilik langit dan bumi, Allah memberikan derajat kepada siapa-siapa yang Allah mau. Padahal Adam waktu itu belum berbuat apa-apa yang menunjukkan
keistimewaan dia di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Fasajadu illa iblis, maka mereka bersujud kecuali iblis. Perintah daripada Allah mutlak. Sama seperti ayat 3 ketika Allah meminta manusia mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada Allah, karena perintah Allah itu mutlak. Maka siapa-siapa yang tidak mau mengikuti berhadapan dengan hukuman Allah. Sebagai pencipta makhluk-makhluk dan yang menjamin rezeki dan makanan dari setiap makhluknya. Lam yakum minas sajidin. Dan iblis, dia iblis tidak termasuk orang-orang yang makhluk-makhluk yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, ma mana'aka, apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud ketika aku perintahkan kamu? Allah menanyakan kenapa iblis membangkang, tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Apa jawaban iblis? Qala ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia, daripada manusia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Nah, ini adalah statement yang menunjukkan kesombongan, tinggi hati, merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal bukan itu yang menjadi tolak ukur daripada makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibanding yang lebih rendah. Apa kelebihan api daripada tanah? Api sifatnya merusak, membakar. Tanah sifatnya netral dan menghidupi. Ketika Allah menciptakan suatu makhluk lebih tinggi daripada yang lain, Allah tidak perlu alasan, dan itu merupakan yurisdiksi daripada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi setiap orang seolah-olah mempunyai alasan untuk sombong. Jadi ini alasan yang dipilih oleh iblis untuk sombong, tidak mau menjalankan perintah Allah. Qala fahbit minha. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, dari surga, dari langit. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas saghirin. Fama yakunu laka, maka tidak patut untukmu an tatakabbaru fiha, untuk sombong di dalamnya. Jadi surga diciptakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah tempatnya, dan Allah membuat tempat ini bersih dari sifat sombong atau takabur. Fahruj, keluar kamu
maka keluarlah kamu, innaka minas saghirin, sungguhnya kamu termasuk orang-orang saghir, orang-orang yang hina. Kesombongan itulah yang merendahkan iblis yang tadinya memiliki posisi yang tinggi di hadapan makhluk Allah karena kesolehannya, ketaatannya, tetapi ada yang disembunyikan di dalam hatinya selama saya tidak tahu ratusan ribuan tahun, dan Allah buka penyakit di dalam hatinya itu pada event ini. Jadi itulah yang menyebabkan iblis turun dari surga, tempat di mana Allah memuliakan makhluk-makhluknya, tempat di mana Allah memuliakan makhluk-makhluknya. Baik, saya rasa itu dulu. Kita sudah membahas ayat 11, 12, dan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.